Halo, saya Jonathan Neganilase dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Jika kita membahas tentang ekonomi, tentunya kita akan membahas tentang sumber daya, mulai dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia memiliki keduanya dan itu tidak sedikit. Jumlah SDM Indonesia itu sangat banyak, begitu juga dengan SDA kita. Selain jumlah SDA dan SDM-nya banyak, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Jika dibandingkan dengan Singapura, Indonesia jauh lebih luas. Selain wilayah yang besar, Indonesia juga memiliki banyak sekali pemikir-pemikir yang hebat. Namun, tidak begitu kelihatan. Nah, yang jadi masalah sekarang untuk inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia adalah bagaimana kita mau untuk membuat inovasi itu sendiri dan mau mencoba hal-hal baru. Saat ini Indonesia kekurangan di bidang teknologi dan sains, dan itu benar. Jika kita lihat dari negara-negara maju, ekonomi mereka rata-rata mengembangkan sains dan teknologi. Contohnya seperti Jepang. Jepang memiliki pemasukan utama yang bisa dibilang dalam bidang teknologi. Contohnya permobilan, elektrik, motor, dan lain sebagainya. Atau negara-negara Skandinavia seperti Jerman. Jerman memiliki banyak sekali teknologi dan sains yang bagus. Contohnya seperti perkuliahan, ataupun pabrik mobil, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya Indonesia bisa meniru itu semua, baik dari Jepang ataupun Jerman dan negara maju lainnya. Karena kebanyakan tenaga pendidik kita ataupun pemerintah kita itu berasal dari perkuliahan luar negeri, contohnya seperti Jerman dan Jepang. Namun sayangnya jarang sekali Indonesia memiliki inovasi. Maka dari itu bisa dibilang masa depan ekonomi Indonesia masih sangat rancu, tidak tahu apakah akan naik atau turun. Selain inovasi, seharusnya Indonesia memiliki pemasukan lain seperti dari sumber daya alamnya dong. Ya, itu juga menjadi masalah kita. Bahwa sumber daya alam Indonesia ini rata-rata dipegang oleh luar negeri. Sekadar produksinya ataupun kita mengekspor ke luar negeri. Contoh sumber daya alam yang diolah oleh luar negeri adalah emas. Emas di Papua atau bisa dibilang emas Freeport pada zaman sekarang. Nah, itu saja menjadi salah satu contoh kenapa emas Indonesia itu tidak banyak dimiliki Indonesia. Karena diolah oleh Amerika atau oleh luar negeri. Nah, sekarang coba bayangkan jika emas itu dimiliki Indonesia sepenuhnya. Dibandingkan dengan harga emas sekarang yang sangat-sangat tinggi, sudah pasti Indonesia akan kaya. Nah, dari penjelasan tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia itu minim sekali inovasi dan minim sekali kesadaran akan sumber daya mereka. Namun kita juga perlu yakin bahwa masa depan Indonesia ini memiliki masa depan yang sangat-sangat indah. Dan saya juga berharap bahwa generasi Indonesia selanjutnya merupakan generasi yang sadar akan inovasi dan ekonomi Indonesia. Dan saya juga berharap bahwa generasi selanjutnya akan sadar tentang sumber daya alam Indonesia. Dan sekian pandangan saya tentang inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Adapun kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengatakan hal yang salah. Saya Jonathan Neganilase, pamit undur diri. Terima kasih.